Inilah Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Pendengar, digitalisasi atau artificial intelligence di dunia kedokteran saat ini sudah sangat diperlukan. Dan Universitas Gunadarma lewat Fakultas Kedokterannya sudah menerapkan hal tersebut dan menjadi satu skill yang dimiliki oleh calon-calon dokter yang akan lulus di Universitas Gunadarma, khususnya di Fakultas Kedokteran. Pagi hari ini kita akan berbincang langsung dengan Prof. Adang Suhendra. Beliau adalah Dekan Fakultas Teknologi Industri dari Universitas Gunadarma, dan juga Profesor Dr. Sukman T. Putra, SPAK. Beliau adalah Kepala Pusat Studi Tumbuh Kembang Anak Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Nah, saya Hari Rustamaji. Nanti pendengar, teman-teman semua yang ingin bertanya bisa langsung WhatsApp di Elsinta di 08118065543, dan jangan lupa untuk netizen yang saat ini menyimak Radio Talk kita pagi hari ini bisa juga berkomentar dan bertanya di kolom chat, bisa ada di YouTube, IG, Facebook, dan yang lain-lainnya. Saya Hari Rustamaji, inilah Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Apa kabar, Prof. Adang? Alhamdulillah, baik, Mas Haryo. Ya, apa kabar, Profesor Dr. Sukman? Ya. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Baik. Jadi pagi hari ini saya dikelilingi oleh profesor-profesor, dan kita ingin ngobrol mengenai hal yang penting sekali untuk masyarakat berkaitan dengan masalah kedokteran. Nah, kita ingin tahu dulu dari Prof. Adang nih, Prof. Adang, ini kan Gunadarma tadi saya katakan sudah sebagai ikon kampus yang digital, yang AI gitu dari awal-awal tahun 90-an. Sekarang ini kita lihat perkembangan Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma itu udah luar biasa. Dan itu juga menjadi satu added value dari Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, di mana pembelajaran AI dan digitalisasi ada di sana. Kira-kira bisa dijelaskan nggak apa ini kita pengen ngobrol kita pagi hari ini, Prof? Iya, baik. Ya, kalau kita ketahui saat ini kan di industri ada era revolusi industri 4.0 ya, maupun era society ya 5.0. Yang artinya di sini digitalisasi itu merupakan sesuatu yang wajib misalnya saat ini ya, karena teknologinya sudah tersedia, kemudian juga kecepatannya ya, di mana di situ dengan proses digitalisasi ini kita istilahnya bisa memiliki data ya dengan dalam jumlah besar dan frekuensi yang cepat, juga bisa lebih mudah ya. Kalau dulu kan orang menulis itu ditulis di buku, jadi jurnal atau apa fisikal gitu ya. Harus nyekan dulu, harus apa dulu ya. Namun sekarang kita dengan gadget kita itu kan namanya digital tuh udah cepet banget ya. Berita, news ya, aplikasi ya, itu profil orang ya. Data digital itu sangat masif ya, masif big data. Sekali. Nah, melihat kondisi itu ya otomatis lah ke depan ya manusia, sumber daya manusia harus istilahnya ini sudah melek digital, udah nggak bisa lagi dia nggak artinya nggak bisa atau tidak menguasai digitalisasi itu. Pun demikian juga dengan dokter juga saat ini ya diharapkan ataupun harus memiliki kompetensi di bidang digital. Nah, dengan hal demikian maka ya kita terbuka bahwasanya ya even itu dokter ataupun profesi lainnya, digital teknologi ataupun melek digital atau kemampuan digital ini diharapkan ya mereka terus mampu. Jadi disitulah kenapa ini digital ini. Nah, oleh sebab itu di Universitas Gunadarma itu menerapkan ya di dalam kurikulumnya itu kita jadikan sebagai mata kuliah unggulan ya terkait dengan AI dan digitalisasi ini. Itu untuk seluruh program studi. Seluruh program studi. Saya melihat kan apa yang dihasilkan oleh Universitas Gunadarma selain lulusan-lulusan yang juga mahir di dunia digital AI ya. Produk-produknya juga ternyata sudah banyak banget gitu loh. Waktu zaman Covid aja ada helmet untuk memprofil sakit orang ya. Terus juga ada kalau nggak salah satu kampus yang memiliki superkomputer ya, DGX 100 kalau tidak salah ya. Dan ini sudah dilakukan oleh Gunadarma. Nah, apakah itu juga nanti akan menjadi sesuatu yang arahkan ke Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, Prof? Ya, baik, terima kasih Pak Haryo ya.
Jadi karena pentingnya tadi ya digitalisasi dan big data serta AI tersebut ya, maka otomatis kita memasukkan ke dalam kurikulum. Tentu untuk mendukung kurikulum itu kan perlu ada sumber daya laboratorium yang mendukung, yang mumpuni untuk memproses data berukuran besar. Ya, oleh sebab itu kita saat ini sudah memiliki 2 perangkat komputer Nvidia 100. Punten ini bukan iklannya karena itu ini ya dengan kapasitasnya sangat masif sekali untuk proses komputasi, juga ada DGX E100 ya. Dua E100 dan DGX1 ya, yang satunya. Jadi ada 3. Udah 3 ya berarti sekarang. Ada 3 langsung kita sediakan. Nah, itu mahasiswa maupun untuk mahasiswa dalam hal belajar maupun untuk penelitian itu kita sediakan untuk bisa mengakses mesin tersebut. Ini namanya superkomputer ya? Superkomputer. Nah, jadi dengan sadarnya itu ya tentu saja di seluruh program studi. Nah, untuk di kedokteran itu sendiri ya itu ada muatan kurikulum tentang yang berbasis dengan IT, dan nanti pada saat terakhir ya katakanlah di koas ada stase ya Prof ya. Nah, kita ada stase khusus tentang medical informatics, di mana mahasiswa harus berinovasi, dia harus bisa paling tidak mendesain lah ya prototype, membuat mock-up ya, meskipun mock-upnya sifatnya adalah desain untuk gimana sih ini kira-kira nih AI ini ya, digitalize ini di dunia medicine ini bisa diterapkan seperti apa. Jadi artinya ya diharapkan inovasi-inovasi terkait ini itu dia juga mengerti, memahami, karena mereka kan dokter ya, jadi dia tahu istilahnya dari etikanya juga ya Prof ya, mana sih yang ranahnya bisa digunakan oleh aplikasi komputer AI, mana sih memang yang kan tetap ini harus aplikasi apapun ketika dibuild atau dibangun kan harus ada domain behind-nya di situ kan ya. Yang bisa yang punya skill knowledge kedokteran. Nah, aplikasi kedokteran kan yang buat juga dokter juga. Nah, ya oleh sebab itulah mereka itu, karena mereka juga punya basis bidang kedokteran kan, mau nggak mau dia tahu gitu kan, mana sih kira-kira yang ketika mereka koas ini dia tidak menemukan sesuatu yang bisa digunakan untuk membantu mereka. Disitulah mereka coba untuk berinovasi ya. Udah mulai dapat nih. Jadi ketika mungkin pendengar netizen ya, putra putrinya atau langsung nih teman-teman yang ingin berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, ini skill-skill yang mungkin penting untuk kita pahami dan nanti akan didapatkan ya di Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Saya ke Prof Sukman ini. Sebelum saya bertanya mengenai Fakultas Kedokteran nih Prof, ini karena saya tertarik nih, Kepala Pusat Studi Tumbuh Kembang Anak. Artinya paham sekali mengenai anak-anak Prof. Ini saya ingin tahu nih, beberapa waktu yang lalu pebasket internasional LeBron James, anaknya itu terkena kayak heart attack gitu. Anak-anak ya gitu. Kenapa bisa begitu ya Prof ya? Karena ini kan serangan jantung ini ternyata bukan hanya diambil alih orang-orang dewasa belakangan ini gitu ya. Anak-anak remaja, anak-anak pun bisa. Apa sih penjelasannya Prof? Ya, baik Pak Aryo. Kita tahu penyakit jantung itu sebetulnya bukan monopoli orang dewasa saja. Penyakit jantung itu bisa terdapat pada anak-anak. Nah, pada anak umumnya ada penyakit jantung bawaan, penyakit jantung bawaan. Sedangkan pada orang dewasa itu biasanya koroner. Ya. Nah, masalahnya adalah proses serangan jantung koroner itu, prosesnya itu kan karena penebalan dari pembuluh darah di jantung, ya. Namanya aterosklerosis. Ya. Aterosklerosis. Nah, prosesnya itu sebetulnya bukan mendadak terjadi pada masa dewasa. Itu mulai dari masa anak-anak, bahkan di bawah 10 tahun itu proses itu mulai ada. Apalagi pada anak-anak yang punya faktor risiko ya. Faktor risiko misalnya orang tuanya pernah kena penyakit jantung atau obesitas, terlalu gemuk, ya, ada hiperkolesterolemia, kolesterolnya tinggi. Nah, itu kadang-kadang baru ketahuan setelah menjelang dewasa. Gitu. Kalau diketahui sejak awal itu sebenarnya bisa dicegah kan, faktor-faktor risiko itu. Bisa diantisipasi. Sehingga akhir-akhir ini memang kalau kita dengar ada kecenderungan heart attack itu pada orang yang lebih muda, ya kan? Betul. Pada muda, ya. Pada bahwa ada yang di bawah 30 tahun, ada yang di bawah 20 tahun, ya. Nah, itu penjelasannya seperti itu ya, ya, Pak, ya? Salah satu juga pada anak
itu bisa juga karena ada penyakit namanya penyakit Kawasaki. Kawasaki disease itu dia menyerang pembuluh darah koroner. Biasanya itu bisa menyempit atau melebar. Nah, tiba-tiba kalau nggak ketahuan itu bisa menyebabkan penyumbatan. Nah, itu heart attack namanya. Nah, itulah. Jadi memang sekarang ini berkembang sekali dinamikanya ya, disease ya, penyakit seperti hal ini. Nah, memang kita harus bisa mempelajari hal tersebut, dan salah satunya adalah Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma ini juga akan memberikan materi-materi seperti ini ya, pemahaman kepada para mahasiswanya. Sebenarnya gimana sih Prof nanti kalau kita mau kuliah di FKUG itu, Fakultas Kedokteran Gunadarma ini, apa sebenarnya yang ingin di-achieve ya kampus kepada para mahasiswanya itu? Iya, jadi pendidikan kedokteran itu kan ada 2 tahap biasanya. Tahapan pertama itu tahap akademik biasanya. Mereka lebih banyak kuliah, belajar teori dan sebagainya. Kemudian mereka masuk ke tahap profesi. Nah, tahapan profesi itu sekarang yang kita sering sebut koas ya. Nah, itu mereka sudah masuk klinik ya. Nah, masuk klinik ini langsung berhubungan dengan pasien biasanya. Mereka mulai dilatih lebih kurang 4 semester kalau nggak salah ya. 4 semester dilatih memeriksa pasien, kemudian membuat diagnosis ya, dan tetap mendapat supervisi atau bimbingan ya dari para seniornya, jadi para dosen ya. Nah, dalam proses inilah nanti proses belajar mengajar ini mereka juga harus sekarang banyak harus mengetahui masalah-masalah yang terkait dengan teknologi ya. Nah, teknologi kita tahu bahwa sekarang ini ada yang namanya surgery ya, robotic surgery. Nah, itu nanti waktu mereka setelah menjadi dokter, dia apalagi spesialis ya, itu mereka harus tahu itu. Karena robotic surgery itu betul-betul menggunakan artificial intelligence, walaupun di belakangnya tetap harus punya keahlian ya. Tanpa keahlian itu nggak bisa dioperasikan. Nah, sekarang ini kan orang tua siapapun ya, yang kadang-kadang kita dengar nama Fakultas Kedokteran gitu ya, serem banget kayaknya. Mau kuliah di situ, pertama mahal, yang kedua lulusnya susah gitu kan, terus ketiga mata kuliahnya bejibun banyak dan luar biasa. Nah, nanti mungkin Prof bisa jelasin juga ya bagaimana dengan image seperti itu. Mungkin pendengar netizen yang menyimak siaran ini akan mendapatkan sesuatu dari Prof. Tapi jangan dijelaskan dulu. Kita jeda dulu untuk menyimak yang berikut ini. Jangan kemana-mana pendengar, Anda bisa WA pertanyaan-pertanyaan Anda berkaitan dengan Radio Talk kita pagi hari ini. Kita bahas mengenai Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Gimana kuliah di situ? Karena bukan hanya sekedar kuliah skill dokter, tapi juga AI-nya dapat, komunikasinya juga gape gitu kata anak sekarang. Silakan bisa di 081 180 6543. Kita jeda dulu untuk menyimak yang berikut ini. Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Tahun depan kita udah mau lulus sekolah nih. Lu mau lanjut kuliah di mana? Gue mau kuliah di Universitas Gunadarma. Akreditasinya gimana? Akreditasi kampusnya A loh. Semua program studinya udah terakreditasi sama BAN PT, unggul, dan baik sekali. Ada program internasional juga loh. Jadi gue punya kesempatan buat ngerasain kuliah di luar negeri. Terus apalagi kelebihan di Universitas Gunadarma? Universitas Gunadarma udah kerjasama dengan lebih dari 40 universitas kelas dunia. Ada Universitas de Bourgogne Prancis, Harvard Arboretum USA, Shanghai Jiatong University of China, dan masih banyak lagi. Tapi kita anak SMK, bisa emang masuk Gunadarma? Tenang, semua jurusan IPA, IPS, SMK diterima di Universitas Gunadarma. Di sana fasilitasnya ada internet lounge. Ada juga career center yang ngasih informasi lapangan pekerjaan untuk alumni. Of course, ada juga student site dan e-learning campus. For some peace of mind, klik www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau telepon 1-500-158. Universitas Gunadarma, coloring the global future. Waktunya boleh sama, tapi pada momen sarapan, gaya dan menu para newsmaker bisa beda-beda.
Ada menteri yang melakukan ritual sholat setelah sarapan. Biasa sih sarapan, sholat duha, ya sudah begitu berangkat. Ada birokrat senior yang memilih sarapan di kantor. Kalau pagi belum sempat sarapan benar sama keluarga, tapi nanti kemudian sarapannya di kantor. Ada juga ketua lembaga negara yang sarapannya tidak terpola. Sarapan saya memang tidak terpola ya, kalau saya sih sebetulnya bagaimana istri menyiapkan saja. Oh gitu. Kepala daerah ini pernah memilih sarapan bersama anak buahnya. Belakang ini banyak pohon kelor, jadi tadi saya minta dimasakin sayur kelor, sehat sekali, baru dipetik, 5 menit masak selesai. Saya ajak seluruh tim sarapan. Yang ini dokter senior yang tidak mau pilih-pilih menu sarapan. Baik, ngomong-ngomong soal sarapan, biasanya kan kalau dokter sangat sangat betul-betul hati-hati betul untuk menu sarapan gitu ya. Biasanya begitu ya dok ya. Tapi kalau saya enggak kok. Enggak. Yang sarapannya El Sinta juga ada loh. Saya langganan koran banyak, mungkin ada 5-6, kemudian juga khususnya El Sinta. Kalau saya berangkat dari rumah ke kantor, saya di mobil selalu mendengarkan El Sinta. Penasaran kan dengan keseruan selengkapnya? Ikuti sarapan para newsmaker dalam Power Breakfast setiap Senin pada pukul 7 hanya di media sosial dan jaringan Radio El Sinta. Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Oke, kita masih dalam Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Khususnya kita bahas di Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Ada Prof. Dr. Sukmante Putra SPAK. Beliau adalah Kepala Pusat Studi Tumbuh Kembang Anak FKUG, Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, dan juga Prof. Adang Suendra, Dekan Fakultas Teknologi Industri UG Universitas Gunadarma. Nah, Prof. Sukman, kita mau tahu nih, tadi yang seperti sebelum break saya tanyakan kan, kayaknya untuk kuliah di Fakultas Kedokteran tuh sangat menyeramkan gitu ya. Ya, lulusnya lama, susah gitu ya. Nah, gimana image seperti itu bisa diterangkan nggak? Dan bagaimana kalau putra-putri kita atau teman-teman yang ingin kuliah di FK Gunadarma itu, apa memang demikian? Baik, ya saya kira image itu nggak benar juga ya sebenarnya. Untuk jadi mahasiswa kedokteran itu nggak perlu orang-orang yang pintar-pintar amat gitu ya. Yang penting dia rajin, kemudian dia punya etika yang baik ya, tingkah laku yang baik. Karena biasanya sarjana kedokteran itu kan sama dengan sarjana lain itu 3,5 tahun biasanya, 7 semester. Mereka sarjana kedokteran, tapi belum jadi dokter karena dokter itu kan profesi. Profesi itu 4 semester lagi. Nah, pada kuliah awal itu sebenarnya saat ini lebih mudah ya, karena sarana komunikasi, sarana informasi itu lebih gampang diakses ya, nggak seperti zaman dulu. Nah, kalau mereka rajin untuk berkomunikasi dengan teman-temannya, kemudian dalam rangka mencari literatur dan sebagainya, sekarang kan lebih mudah sekali. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit seperti yang dibayangkan, tidak seserem yang dibayangkan sebenarnya mahasiswa kedokteran itu. Biasa-biasa aja mereka. Seperti kuliah biasa begitu ya, Bro. Tapi memang dia punya disiplin yang berbeda begitu ya. Dia punya disiplin. Sejak awal kan mereka sudah diberikan pelajaran etika kedokteran, etika profesi, sehingga bagaimana mereka berhadapan dengan pasien dan sebagainya itu sudah sejak awal mereka. Nggak ada. Jadi ada juga. Prof. Adang gimana nih? Itu image kayak gitu tuh masih timbul. Artinya udah jelas ya diterangkan oleh Prof. Sukman ya bahwa nggak kayak gitu. Iya, ya betul juga sih. Ya. Pengalaman juga, kebetulan anak juga, Prof. Putrinya juga di kedokteran, Prof. Adang. Iya, bagi sekarang mah enak, mau beli apa-apa tinggal online, cepat. Kalau dulu kita mesen buku lama kan, order, mesen alat cepat online gitu ya. Terus cara belajar juga ya samalah kayak kita di program studi lain ya. Cari waktu di mana paling tepat itu otak bisa nyerap lah gitu ya. Mungkin kalau kita siang kuliah capek, tidur dulu sebentar, kemudian disitulah saat di mana otak itu masih seger gitu ya, sehingga bisa untuk menyerap. Ya kalau belajar sih ya mungkin kalau ngeliat anak saya juga, wah biasa aja sih, sama lah kayak kita dulu kuliah ya Prof ya. Karena saya prodinya lain nih kebetulan nih. Kalau Prof kan prodinya program studinya kedokteran. Nah kalau saya kan program studi lain ya. Jadi ya sebenarnya kalau belajar sih itu tadi ya, kalau dia memang tekun, memang rajin, ya memang ya semua bidang juga sama gitu Pak Hardi. Ini ada pertanyaan nih Pak Prof. Adang.
Ini saya tertarik untuk memasukkan putri saya ke Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Tapi kampusnya bagaimana? Terus juga bisa daftar di mana? Nah, kalau daftar sih paling gampang nih, saya nggak usah Prof Adang yang jawab. Kalau mau daftar bisa pendengar dan netizen bisa langsung di Google search juga oke. Klik tulis saja pendaftaran Gunadarma, itu langsung diklik di paling atas ya. Di paling atas karena SEO-nya udah gape nih anak-anak Gunadarma nih ya. Udah taruh paling atas dan diklik dan ikutin aja proses-prosesnya untuk mendaftar di Fakultas Universitas Gunadarma. Tapi tadi ditanya bagaimana cara belajarnya, kampusnya gimana, itu Prof Adang atau Prof Sukman yang bisa jelasin? Ya tentu ya. Kalau cara belajar beliau lah. Cara belajar. Cara belajar. Iya. Kalau apa yang ada di Fakultas Kedokteran Gunadarma ya kurang lebih lah. Jadi di kami ya namanya kedokteran kan itu ya Prof memerlukan alat yang standar. Laboratoriumnya juga harus minta pun lah memenuhi ya kualifikasi. Ya di kami sudah kita sediakan itu. Untuk anatomi misalkan tidak saja manekin yang sesuai standar, sesuai dengan ya mendekati istilahnya manusia gitu ya. Anatomi digital. Nah kita juga punya namanya Anatomage. Jadi itu dia digital. Jadi dia bisa kita belajar secara jarak jauh maupun langsung gitu ya. Jadi waktu kemarin pandemi gitu kan, nah si mahasiswa bisa touch langsung ke sistemnya melalui perangkat mereka gitu ya, secara jarak entah laptop ataupun komputer tablet gitu ya. Secara komputer induknya udah super komputer ya. Dia jadi perangkat itu Anatomage itu bisa diakses secara remote. Jadi mereka bisa berinteraksi langsung mempelajari anatomi gitu kan tubuh. Nah, selain itu juga untuk perkuliahannya tentu saja di sini didukung oleh banyak guru besar, salah satunya adalah Prof Sukman. Ya, jadi kalau udah guru besar kan istilahnya pengalamannya itu sudah sangat luas, banyak. Gelarnya Profesor, Dokter, Sukman T. Putra, spesialis anak gitu kan, luar biasa. Tapi kalau tadi kan ada satu pertanyaan juga, cara belajarnya di FKUG gimana, Prof? Untuk biasa sebetulnya untuk ilmu-ilmu kedokteran dasar itu kan biasanya ada kuliah, tapi juga ada praktikum biasanya, ada praktikumnya. Nah praktikum itu kan fasilitasnya kan sudah tersedia semua, tersedia seperti tadi yang dikatakan Prof Adang tadi, anatomik itu sangat digital ya. Jadi artinya kita mau cari misalnya cari pembuluh darah apa itu tinggal pencet aja gitu, kelihatan. Kemudian otot apa di anatomi itu biasanya pada semester ketiga ya, ketiga 4 gitu. Jadi nanti semuanya ada. Jadi artinya memang makanya itu di sana sebetulnya untuk kedokteran nggak perlu pinter-pinter amat, asal dia tekun, rajin, kemudian punya attitude yang baik, passion terhadap teman-teman, kemudian nanti dia harus berhadapan dengan pasien setelah selesai itu, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Cuman memang kan untuk di kedokteran kan harus dari IPA ya biasanya, dari jurusan IPA ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Putra di Sumatera Utara, jauh juga nih ya. Dari kampus Gunadarma sendiri ada nggak akan membangun rumah sakit yang bisa untuk mahasiswa magang untuk mencari untuk bisa langsung ke ini dibilang tanpa harus mencari sendiri ke rumah sakit yang lain gitu. Jauh nih dari Medan ya, dari Sumatera Utara. Prof Adang gimana? Saat ini sedang dibangun dan hampir ini strukturnya sudah naik hampir selesai. Tentu saja kan ini kan prasyarat ya Prof ya. Kalau Fakultas Kedokteran paling tidak harus memiliki sebuah rumah sakit pendidikan gitu ya. Pun saat ini juga sudah ada kerjasama ya dengan rumah sakit Angkatan Udara. Iya betul ya. Jadi artinya ya mahasiswa khususnya untuk ketika mau persiapan prakteknya ya, masa profesinya koasnya kan itu memang harus di rumah sakit belajarnya kan, bukan. Nah itu juga sudah disediakan asrama yang artinya nggak nyari sendiri ya, akan diarahin sama kampus sudah diarahkan itu semua. Itu dia aman ya. Jadi Pak Putra di Matauli di Sumatera Utara, artinya saat ini sedang dibangun rumah sakit sendiri dari Gunadarma. Tapi untuk prakteknya nanti kalau memang ingin praktek di rumah sakit sudah ada. Artinya akan diarahkan langsung oleh kampus, jadi nggak usah nyari lagi. Terus ini
sama nih juga Pak, saya Debbie dari Jakarta mau tanya Dok, Fakultas Kedokteran biasanya punya rumah sakit sendiri untuk praktek siswa, apa Gunadarma punya rumah sakit sendiri? Ini sedang on progress ya. Terus juga ada pertanyaan dari Ferry, saya ini ingin tahu mengenai kuliah di Fakultas Gunadarma itu berapa semester dan kira-kira kalau untuk menjadi dokter itu gimana? Sampai dengan lulusnya. Nah, ini gimana nih, Prof. Lukman? Ya, seperti saya katakan tadi bahwa pendidikan di kedokteran itu kan ada dua tahapan. Tahapan akademik yang pertama, kemudian lebih banyak memang kuliah, kemudian laboratorium dan sebagainya. Kemudian nanti di tahap profesi. Nah, yang untuk pertama ini kurikulumnya itu biasanya 7 semester, 3,5 tahun. Dia akan menjadi sarjana kedokteran. Sarjana kedokteran. Nah, setelah itu harus masuk ke profesi. Profesi itu 4 semester, biasanya jadi 2 tahun. Ya. Nah, 5,5 tahun dia akan disumpah jadi dokter. Gitu. Jadi selesai ya paling lambat itu ya, biasanya kan 4 semester itu 2 tahun, kemudian yang pertama 3,5 tahun, jadi 5,5 atau 6 tahun lah, 5,5 6 tahun selesai. Tidak perlu lama-lama ya. Gitu. Ya. Nah, tapi setelah jadi dokter nanti ada proses intensif namanya yang ke lapang ke rumah sakit, mereka ditugaskan untuk pemahiran namanya, pemahiran dari dokter itu 1 tahun aja, cuman nggak lama itu. Iya. Ini ada pertanyaan juga dari Bu Endang di Bandung. Prof, ingin tanya dong, sejauh ini profesi dokter itu ke depan akan seperti apa? Karena sebagai orang tua juga harus memberikan arahan kepada anak agar di masa depannya bisa dapatkan knowledge dan juga feedback sebagai untuk kehidupannya dia gitu loh. Karir. Maksudnya susah banget. Contohnya. Karir ya. Apakah ini pertanyaan menarik nih? Jadi kalau ketika kita menyekolahkan atau menguliahkan anak kita ke profesi dokter ini, sejauh ini masa depannya bagaimana sih? Iya, saya lihat sih masa depannya sangat baik ya. Saya kira jadi sekarang ini kan seakan-akan wah dokter ini susah ya, mau mesti kemana-mana dan sebagainya. Sekarang ada jenjang karirnya itu begini. Jenjang karir dokter itu bisa menjadi klinikus nanti ya, melayani pasien ya. Atau dia bisa juga menjadi pendidik ya, dia pendidik. Nah, untuk menjadi klinikus, dia bisa meneruskan ke spesialis misalnya atau subspesialis ya. Nah, lapangan kerja saya kira ke depan ini akan lebih banyak karena banyak rumah sakit yang akan dibangun, kemudian saya kira di daerah-daerah masih diperlukan juga ya. Dan kesehatan manusia dinamis banget ya. Oh iya, perkembangan ilmu kedokteran itu luar biasa sebetulnya. Yang dulu yang kita bilang tidak mungkin ya sekarang mungkin. Jadi penyakit-penyakit yang dulu sulit ya. Dulu misalnya untuk operasi jantung aja susah kan dulu. Teknik operasi jantung. Sekarang untuk mengobati jantung itu nggak perlu dioperasi sekarang. Ada intervensi yang khusus ya. Ada tindakan-tindakan yang sudah merubah harusnya operasi zaman dulu sekarang udah enggak. Nah, kemudian jadi banyak sekali sebetulnya lapangan kerja untuk ini. Nanti jadi ini sang orang tua nggak perlu khawatir ya. Karena dipikirkan sekarang AI, digitalisasi bisa menggantikan pekerjaan-pekerjaan gitu. Nggak bisa, itu nggak bisa. AI itu suatu metode saja sebenarnya. Hubungan pasien dengan dokter itu tetap harus ada. Jadi ini diajarkan juga Dok ya? Oh ada ilmu komunikasi dengan pasien itu ada. Itu ada. Termasuk di FKUG ini juga. Iya, itu ya? Pada tingkat terakhir biasanya pada klinik ya waktu mereka. Nah itu walaupun dengan barangkali kita sering menyebut sekarang ini ada robotic surgery ya, operasi dengan robotik. Betul. Tapi robotik itu harus dikendalikan oleh dokter juga gitu. Jadi bukan kita tinggal itu. Karena
robotik sendiri kan untuk presisi operasi. Sekarang misalnya operasi tulang belakang, operasi jantung, operasi otak itu bisa menggunakan robot sekarang, robot. Dan itu sebagian sudah ada di Indonesia. Jadi the man behind ini tetap harus yang utama ya. Iya, tetap aja. Kalau nggak nih salah ini nanti. Salah lokasi. Oke, makin menarik nih. Dengan netizen kita jeda dulu. Kita masih ngobrol tentang Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Ternyata luar biasa ya, menekankan mengenai masalah AI, digitalisasi, terus juga komunikasi antar human dan manusia. Ini juga masih diperlukan antara dokter dan pasien. Ini juga akan ada di Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Jadi kalau yang ingin tertarik menyekolahkan atau menguliahkan putra-putrinya di Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma, silakan klik aja. Ini juga ada pertanyaan lagi nih, tolong disebutkan ulang lagi mengenai pendaftarannya. Jadi pendaftaran bisa langsung ketik pendaftaran Universitas Gunadarma di Google Search juga oke, diklik langsung ada di paling atas, nanti tinggal ngikutin bagaimana cara mendaftar di Universitas Gunadarma. Oke. Kita jeda dulu untuk menyimak yang berikut ini. Kita masih dalam Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Tahun depan kita udah mau lulus sekolah nih. Lu mau lanjut kuliah di mana? Gue mau kuliah di Universitas Gunadarma. Akreditasinya gimana? Akreditasi kampusnya A loh. Semua program studinya udah terakreditasi sama BAN PT, unggul, dan baik sekali. Ada program internasional juga loh. Jadi gue punya kesempatan buat ngerasain kuliah di luar negeri. Terus apalagi kelebihan di Universitas Gunadarma? Universitas Gunadarma udah kerjasama dengan lebih dari 40 universitas kelas dunia. Ada Universitas de Bourgogne Prancis, Harvard Arboretum USA, Shanghai Jiatong University of China, dan masih banyak lagi. Tapi kita anak SMK, bisa emang masuk Gunadarma? Tenang, semua jurusan IPA, IPS, SMK diterima di Universitas Gunadarma. Di sana fasilitasnya ada internet lounge. Ada juga career center yang ngasih informasi lapangan pekerjaan untuk alumni. Of course, ada juga student site dan e-learning campus. For some peace of mind, klik www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau telepon 1-500-158. Universitas Gunadarma, coloring the global future. InStock, apa kata mereka? Ayo, siapa yang mau didatengin ke rumahnya bareng El Sinta? Saya ikut El Sinta, saya sambelin. Mau sambel apa aja saya bisa. Karena banyak hal termasuk juga masalah sosial isolasi, masalah pelemahan ekonomi, masalah karena begitu banyak berita yang melemahkan hati. Nah, pada saat itu mengharapkan badan bisa punya imun sistem yang baik tidak terjadi. 2 minggu pertama saya justru kondisinya baik-baik aja, artinya emotional state-nya, psikologisnya baik-baik aja. Masuk ke fase 2 minggu kedua, saya mulai gelisah, mulai merasa wah ini something is wrong gitu ya. Demikian juga dengan pencapaian filmmaker kita di dalam negeri. Seperti yang saya bilang, sudah ada kepercayaan publik. Di luar negeri kita sudah mulai diperhitungkan sebagai para pembuat film yang sama di jajaran para pembuat film internasional. Nah, makanya kembali lagi, bisnis itu bukan sekedar apa yang kita suka, apa yang keluarga kita suka, tapi bisnis itu hendaknya yang Allah suka. InStock, apa kata mereka? Setiap hari Kamis pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di jaringan radio dan media sosial El Sinta. Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Baik, kita masih dalam Radio Talk bersama Universitas Gunadarma di Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Ada Prof. Sukman dan juga ada Prof. Adang di sini, sama-sama Prof nih. Kalau saya dokter, dokter kali bukan. Saya belum nih, masih S2 ya. CDR ya. Saya mau tanya nih ke Prof. Sukman. Kalau nggak salah itu Menteri Kesehatan tuh bilang bahwa Indonesia masih butuh sekitar 70.000 dokter ya. Terus bagaimana penyediaan itu? Artinya kita bisa achieve nggak sih untuk itu? Karena kita lihat begini, banyak juga masyarakat yang berobat di luar negeri ya. Nah, kalau kita lihat mengenai kapabilitasnya, ternyata saya dengar untuk sebuah kurikulum kedokteran, Indonesia salah satu yang membuat kurikulum kedokteran di Asia Tenggara begitu. Nah, salah satunya adalah
Prof. Sukman kan yang membuat itu. Bisa cerita dong kira-kira bagaimana demand 70.000 terus juga masa depan dokter ya di Indonesia dan juga di tingkat regional. Apakah dokter-dokter kita juga bisa berkiprah juga nih di konteksnya udah bukan lagi di Indonesia tapi di regional Asia Tenggara misalnya. Iya, jadi memang betul bahwa Indonesia itu masih kekurangan dokter, tapi kalau dilihat dibandingkan dengan beberapa negara lain, memang rasio dokter dengan penduduk itu kita masih rendah, masih kurang ya. Sehingga benar juga kata Menteri Kesehatan tidak perlu cukup banyak dokter ya. Nah, untuk mencetak dokter ini kan diperlukan fakultas kedokteran. Ya. Jadi apabila rasio ini cukup, terutama juga penyebarannya penyebarannya ke daerah-daerah dan sebagainya, itu dapat mengatasi atau dapat memberikan pelayanan lebih baik pada masyarakat kita ya. Nah itu sekarang ini kan cukup banyak fakultas kedokteran yang dibangun di Indonesia. Kemudian memang betul bahwa kurikulum inti ya namanya, kurikulum inti, core kurikulum daripada fakultas kedokteran itu disepakati waktu itu sama-sama disusun oleh Indonesia dan kemudian ada beberapa negara lain juga menyusun mengenai registrasi dan sebagainya. Itu termasuk negara-negara Asia Tenggara yang dari WHO, Southeast Asia Region dari WHO, misalnya India, Pakistan ya. Nah itu jadi artinya kurikulum inti dari fakultas kedokteran kita itu udah sama ya. Termasuk di Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Iya, dia harus mengikuti karena semua fakultas kedokteran Indonesia yang jumlahnya sekarang 92 ya lebih kurang. Itu ada kurikulum inti, kurikulum inti yang harus standar, namanya standar kompetensi dokter itu harus pencapaiannya itu harus diikuti oleh semua fakultas kedokteran. Di samping setiap fakultas kedokteran punya muatan-muatan khusus ya. Misalnya di Gunadarma ya barangkali IT ya, informasi teknologi ya, itu khusus. Jadi setiap fakultas kedokteran biasanya ada kurikulum khusus itu. Nah, jadi saya mau bicara bahwa artinya lulusan-lulusan kedokteran di Indonesia termasuk di Universitas Gunadarma ini akan compete dengan dokter-dokter bisa praktek bukan hanya di Indonesia tapi bisa di luar juga begitu karena memang kurikulumnya sama gitu. Artinya secara wide gitu Iya, tetap sama ya. Tapi memang setiap negara kan punya regulasi sendiri. Iya, betul. Nah, misalnya dokter Indonesia mau bekerja di Malaysia, dia harus mengikuti aturan di Malaysia. Begitu juga dokter luar mau bekerja di Indonesia demikian. Ada juga kan dokter kita yang melakukan bedah jantung misalnya di Brunei, Darussalam dan sebagainya. Apalagi sekarang di tingkat ASEAN, di 10 negara ASEAN itu mobilisasi dokter sudah boleh, nggak ada masalah mobilisasi sepanjang dia mengikuti regulasi negaranya, kemudian kompetensinya cukup sesuai dengan yang dibutuhkan oleh negara masing-masing, itu nggak ada masalah sebetulnya. Jadi misalnya dokter kita operasi di Singapura itu bisa saja sepanjang itu ada, udah berjalan tuh. Udah berjalan, tapi memang belum banyak. Belum banyak. Di Brunei misalnya ada, di Malaysia mungkin. Dokter kita yang bekerja di Malaysia juga ada. Jadi nggak ada masalah itu mengenai mobilisasi itu. Udah disepakati ASEAN. Dalam pertemuan saya pernah mengikuti beberapa kali pertemuan di ASEAN, tingkat ASEAN. Jadi konsil kedokteran di tingkat ASEAN itu udah sepakat itu. Prof kan yang salah satu bikin kurikulumnya juga kan kalau tidak salah? Enggak, saya ikut terlibat dalam penyusunan itu, ikut terlibat. Tapi bukan saya satu-satunya. Iya, betul. Ikut terlibat. Dan kurikulum itu dan teman-teman saya sebelumnya banyak sekali karena penyusunan itu kan tidak sekaligus jadi di beberapa tahapan. Karena konsil kedokteran, dulu saya pernah di konsil kedokteran. Konsil kedokteran itu harus mengesahkan standar kompetensi dari dokter spesialis juga disahkan. Dan itu harus juga mengacu pada kurikulum di negara-negara lain, khususnya di ASEAN. Gitu. Nah, jadi makin menarik ini, Prof. Adang. Artinya sebenarnya kurikulumnya di Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma sudah standar nasional, internasional bahkan dan nasional gitu. Karena tadi kita bicara mengenai regional Asia Tenggara, udah oke di sana. Gimana kira-kira ini menjadi satu itu ya daya tarik dan capaian dari FKG juga nih? Iya, justru itu FK ya. Ya justru itu ya. Jadi artinya
Universitas Gunadarma menyelenggarakan ya program pendidikan tinggi di bidang kedokteran ini kan sudah kita pikirkan secara masak ya ke depannya. Kemudian juga kita sudah sediakan tadi ya dari aspek pendidiknya yaitu dosennya. Di sini kita sudah istilahnya banyak guru besar lah di situ yang tentu saja pengalamannya luar biasa ya. Ya artinya udah ngerti lah istilahnya ya Prof ya, dibandingkan kalian yang masih mungkin muda. Terus juga dukungan peralatan untuk laboratorium, artinya kan kalau di kedokteran jangan sampai begitu masuk ke rumah sakit atau apa dibilang istilahnya gaptek gitu ya. Nah di sini juga kita sudah menyediakanlah peralatan-peralatan itu yang sesuai dengan peralatan yang terkini, kita mendekati itu. Nah sedemikian sehingga ya nanti ketika dia sudah mulai berprofesi ya dia bisa menjalankan profesi itu dengan baik gitu ya. Ini ada pertanyaan nih Pak Haryanto nih, untuk kuliah di FKG kedokteran, FKG terus nih, Fakultas Kedokteran, mahal nggak sih ini sampai MM gitu nggak sih? Oh, ya tentu mana? Ya sampai MM. Ya, kasihan pemerintah ya kalau sampai MM ya Prof ya. Ya tentu ini disesuaikan dengan kebutuhan itu tadi ya. Karena pelaksanaannya kan kalau di kedokteran sangat masif dengan laboratorium, fasilitasnya sehingga memang kan membutuhkan peralatan yang memang kita mendekati dengan yang saat ini digunakan di rumah sakit gitu kan. Ya artinya kan perlu update, perlu bahan habis pakai dan sebagainya. Ya beda dengan kalau kita praktikum komputer kan, duduk mana program studi di bidang komputer gitu ya Prof. Dia duduk sini bikin program jadi gitu ya. Kedokteran kan enggak. Update terus ya, peralatan kan macam-macam ya, ventilator lah atau alat-alat pendeteksi dan sebagainya kan, itu memang yang kita butuhkan ya. Jadi artinya ya kita upayakanlah seoptimal mungkin ya, bahwasanya orang tua juga memiliki daya jangkau juga gitu ya, terjangkau lah untuk biaya-biaya tersebut. Makanya silakan bisa di situ di pendaftaran.gunadarma.sc.id, di situ ada kontak number untuk khusus di kedokteran ya. Jadi silakan Bapak Ibu orang tua bahkan juga. Jadi nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir lah. Bisa di situ. Ketika udah interaksi dengan pendaftarannya, kalau mau telepon juga boleh ya di sana. Bisa ada konsultasinya juga ya, Prof Adang ya. Betul. Ada pertanyaan juga nih dari Bu Ani. Kalau untuk menyekolahkan atau mengkuliahkan anak saya di FK Gunadarma, persyaratan dasar seorang anak itu apa sih untuk bisa masuk di kedokteran? Maksudnya yang paling harus dimiliki gitu loh. Kalau tadi kan passion segala macam, tapi orang tua kan kadang-kadang khawatir ya, ini anak gue bisa nggak sih kuliah di FK gitu ya. Apa sih Dok yang perlu diperhatikan orang tua ya, ngelihat anaknya ini bisa nih kuliah di FK untuk gitu. meyakinkan untuk akan berhasil nih gitu, bisa melihat. Yang penting anak itu dia harus kelihatan optimis ya. Jadi artinya dia harus punya kemauan. Kemudian dia harus senang berkomunikasi ya. Jangan ya, kalau berkomunikasi itu kan penting kan, dengan pasien itu kan harus ada komunikasi ya. Iya, betul. Komunikasi. Jadi ya syarat-syarat umum saja sebenarnya. Jadi nggak perlu anak yang terlalu pinter-pinter gitu ya. Nggak perlu IQ-nya sampai berapa itu enggak. Jadi yang penting dia bisa berkomunikasi, ada keinginan belajar, keinginan untuk maju ke depan ya. Saya kira nggak ada masalah itu. Iya. Ini juga ada pertanyaan nih Prof dari Pak Ferry di Bandung juga. Bisa dijelaskan mengenai Pak Sukman sendiri, karena gelarnya banyak nih, profesor, dokter. Nah, bisa dong kasih insight ke kami supaya kita juga bisa seperti Bapak. Nanya dokter ini mudah berarti Prof. Ya dulu. Ya, jadi dokter. Mungkin menjadi role model juga Prof ya. Jadi dokter. Masukin kuliah di anak di Fakultas Kedokteran, langsung kan Prof dokter ya. Ya, saya dulu jadi dokter ya. Ayah saya seorang petani itu. Jadi bukan dari keluarga dokter juga. Saya merantau ke sini. Kemudian untuk kuliah itu ya seadanya, barangkali tidak terlalu banyak yang penting keinginan untuk betul-betul untuk maju, kemudian mesti rajin baca memang. Rajin baca. Karena kalau dokter itu 1 bulan dia tidak membaca, itu dia akan banyak ketinggalan.
Nah itu yang penting, harus belajar baca. Sekarang kan gampang, tinggal buka komputer saja, cari literatur dan sebagainya. Terus apa lagi tuh? Supaya bisa seperti jadi gelarnya profesor, dokter gitu. Jadi dokter itu zaman dulu 6 tahun ya, 6 tahun saya dari UI dulu, 6 tahun. Kemudian setelah itu saya bekerja di daerah, bekerja di daerah sebagai dokter puskesmas ya Pak, puskesmas. Setelah itu tertarik pada kesehatan anak, saya mengambil spesialis anak, spesialis anak. Jadi spesialis anak, kemudian saya mengambil S3 doktor, dan subspesialisnya saya sebelumnya jadi subspesialis jantung anak, spesialis anak, tapi saya jantung anak khususnya, jantung anak, dan itu diambil di luar negeri waktu itu, belajar di Australia, di Australia, kemudian juga di Indonesia sendiri pasti. Kemudian setelah itu baru mengambil S3 dokter. Nah, syarat-syarat untuk jadi guru besar itu kan harus S3 sekarang. S3 betul. Zaman dulu enggak, sekarang harus S3. Jadi ngikutin aturan yang berlaku tetap jadi prof ya. Iya, tetap seperti itu. Itulah ya sekelumit. Kalau mau diceritain lebih detail lagi nggak habis ya, ada habis waktunya ya kan. Itu masih ada 10 menit lagi. Ini pertanyaan dari Bu Nita di Cinere, Prof. Adang. Apakah ada subsidi untuk mahasiswa FK dengan tes masuk yang bagus gitu loh. Jadi kalau misalnya di tesnya bagus, apakah ada subsidi? Ya semacam beasiswa ya, kemampuan ya. Jadi artinya tentu saja ya di kami juga ketika di proses pendaftaran juga ada kualifikasi lah ya, kelas-kelasnya ya, klasternya lah gitu ya. Makanya nanti silakan. Ada klasternya. Jadi kalau misalnya nilai sekian bisa bayar sekian gitu ya. Nah, nanti silakan lah. Itu akan lebih jelas lagi di pendaftaran ya. Gunadarma ACD, dan di situ juga ada nomor kontak ya, call center. Nah, silakan Ibu menanyakanlah berbagai hal khususnya tadi ya. Bagaimana kira-kira itu tadi ya, potensi-potensi tentang pembiayaan, seperti apa, mekanisme pembiayaan seperti apa, karena kan kita juga paling tidak mengukurkan kemampuan kita ya, seperti itu. Tapi yang jelas kalau Fakultas Gunadarma, Kedokteran Gunadarma ini yang tadi ya, nggak menakutkan secara pembiayaan lah gitu ya. Terjangkau lah. Pokoknya begitu. Yang jelas bisa telepon dan konsultasi langsung ya pendengar yang untuk mendapatkan kontaknya sekali lagi bisa langsung ke pendaftaran Gunadarma di Google Search ya, klik aja langsung ada, terus bisa ikuti proses-prosesnya, dan di situ juga ada nomor kontak dan sebagainya. Oke, kita akan masuk ke sesi terakhir. Sampai di sini dulu untuk sesi yang ini. Nah, nanti kita ingin tahu nih yang di ujung Radio Talk kita pagi hari ini, apa sebenarnya yang perlu disiapkan dan bagaimana kira-kira ke depan Gunadarma akan mengawal FK Gunadarma ini, sehingga tadi yang dikatakan Prof. Adang ini akan up to date terus ya, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Jangan kemana-mana, kita simak dulu yang berikut ini. Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Halo, saya Oki Irmanita, saya co-founder di Aktivis Milenial. Apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Elsinta yang membuat acara khusus untuk milenial. Ya, saya harap ke depannya acara ini semakin rutin diadakan, menggunakan tema-tema yang terfokus, juga menghadirkan narasumber yang inspiratif, dan tentu saja ada perwakilan dari kaum muda. Good luck! Hai teman-teman, mau tahu gimana kita menghadapi tantangan ke depan? Nama saya Davinur Rahmani Maulianza. Visi generasi kini mengajarkan kita tentang tantangan yang dihadapi generasi milenial, di mana harus bisa beradaptasi dengan perubahan, harus bisa melihat peluang yang ada, apalagi di dunia kerja yang selalu dinamis dan berubah. Nah, benar. Visi generasi kini bisa jadi pilihan kita untuk dapetin berbagai insight. Kenapa? Karena ada banyak sharing yang keren banget. Halo, aku Agnia Banat dari Millennial Fest. Untuk visi generasi ini, semangat terus untuk memberi kesempatan bagi para kaum muda untuk mendengarkan sharing-sharing dari para expert, dan ibaratnya mempertemukan mereka dan memperluas jaringan atau network mereka. Jadi jangan lupa ya, visi generasi kini di Elsinta pada Jumat pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Radio Talk bersama Universitas Gunadarma. Baik, kita masih ada di Radio Talk bersama Universitas Gunadarma, dan ada Prof. Adang dan juga ada Prof. Sukman.
sebelum selesai nih Radio Talk kita ini banyak juga nih WA yang ingin memastikan nih Prof. Kira-kira menurut Prof gimana? Apa yang bisa disampaikan ke masyarakat, ke pendengar, netizen ya untuk memastikan bahwa Fakultas Kedokteran Gunadarma ini oke banget, jadi bisa menghasilkan dokter-dokter yang baik dan masa depan profesi kedokteran ini ternyata luar biasa ya, bukan hanya di Indonesia, bisa di luar negeri, terus juga bisa berkarir di dunia-dunia lain selain kedokteran. Apa mungkin yang bisa dikasih insight ke pendengar? Iya, baik. Saya kira Fakultas Kedokteran Gunadarma kan sekarang sudah mempersiapkan semua fasilitas dan sebagainya dalam proses belajar mengajar, termasuk tenaga pengajar, dosen, kemudian laboratorium, fasilitas, bahkan sekarang sedang mempersiapkan suatu rumah sakit pendidikan yang sendiri. Nah ini memang salah satu fakultas kedokteran yang mempunyai keunggulan tersendiri ya. Keunggulan dalam bidang IT ya. Jadi sehingga mahasiswa nanti kemudian bisa jadi dokter, dia akan banyak juga mengikuti perkembangan dalam bidang digitalisasi kedokteran. Saya kira ini sangat penting dan ke depan kita masih memerlukan dokter-dokter banyak di Indonesia. Jadi Fakultas Kedokteran Gunadarma ini salah satu yang ada saat ini ya dari Indonesia, dari 92 kalau nggak salah, yang udah fakultas kedokteran. Jadi, nah di sini proses belajar mengajarnya itu memang sekarang sudah tersusun dengan rapi. Kemudian ditambah skill IT, AI gitu ditambah AI-nya itu nanti itu akan menjadi unggulan dari kita harapkan dokter-dokter yang lulus dari sini mereka mempunyai kelebihan dari bidang itu sehingga dalam nanti bekerja di lapangan ya itu mereka akan lebih siap ya, menghadapi era digitalisasi sekarang ini. Jadi silakan langsung ke pendengar dan netizen yang ingin menguliahkan putra-putrinya bisa langsung daftar ke pendaftaran Gunadarma di Google Search atau di pendaftaran gunadarma.ac.id ya. Jadi bisa langsung klik di sana, nanti ada proses-prosesnya sehingga lebih clear. Kalaupun belum yakin karena kita terbatas 1 jam doang ini, nggak bisa jelasin lebih detail lagi, bisa tanya-tanya dengan call center yang ada di Universitas Gunadarma, khususnya di Fakultas Kedokteran ya. Nah terakhir, Prof. Adang, ini apa nih yang perlu kita kasih oleh-oleh ke masyarakat pendengar supaya yakin ya kita bahwa kita profesi dokter ini luar biasa ke depannya itu ya. Dan Universitas Gunadarma udah ada di situ untuk menyediakan profesi ini. Ya, baik, terima kasih Mas Aryo. Jadi ya prinsipnya Universitas Gunadarma kan sebagai penyelenggara program pendidikan tinggi ya di Indonesia menyiapkan generasi-generasi penerus ya. Ya, jadi baik itu di kedokteran maupun di fakultas lainnya. Dengan pertimbangan kita melihat ke depan itu seperti apa ya. Dibuktikan dengan kita sudah menyelenggarakan kan di dalam kurikulumnya itu program misalnya unggulan kita khususnya terkait dengan artificial intelligence dan juga mahasiswa juga dilibatkan dalam melakukan penelitian-penelitian tersebut khususnya untuk tugas akhir mereka ataupun skripsi. Jadi ya sesuai dengan tagline Universitas Gunadarma yaitu bersama UG masa depan diraih saat ini. Artinya untuk gelar guru besar, profesor, untuk gelar spesialis itu sudah kita istilahnya sudah kita kemas lah dalam sebuah program pendidikan tinggi ya, baik itu untuk sarjana maupun nanti kita juga ada program magister dan juga program dokter. Jadi artinya tagline inilah yang kita gunakan untuk membawa lah masyarakat Indonesia ya bersama UG Universitas Gunadarma masa depan diraih saat ini. Luar biasa universitasnya. Kalau saya lihat di kampusnya di mana-mana, Prof. Bahkan sekarang udah ada yang di Cianjur untuk kampus Merdeka dan sebagainya. UG Technopark ya. UG Technopark ya, luar biasa. Baik, sukses selalu untuk Gunadarma, Pak Amin. Adang, Profesor Adang dan juga Prof. Sukman. Kita jumpa di lain kesempatan ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa dapat sesi lagi untuk mengupdate ya bagaimana mahasiswa belajar, terus juga mahasiswa bisa bicara juga gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang lain atau masyarakat atau pendengar juga bisa mengetahui update dari Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Sekali lagi Prof, terima kasih atas waktunya. Sukses selalu untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Baik pendengar, sampai di sini Radio Talk bersama Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Saya Haryo Ristamaji, selamat pagi.